Gara-gara Ferry Irwandi, gue sampai keliling nyari 197 mahasiswa buat gue tanyain apa masalah mereka. Gue akan langsung ngomongin masalah, solusi, karena di sini masalahnya banyak banget. Yang pertama, kasus Pelpi Han. Sepanjang video gue akan nyebutin ini jadi PL, supaya nggak restricted kontennya. Dari 197 mahasiswa yang gue tanyain, seenggaknya ada 4-5 yang punya keluhan tentang PL ini. Coba lu bayangin, lu habis hujan-hujanan dari luar masuk kelas, habis itu ditanya, kamu bisa besar ya? Dan gilanya, ini ditanyain sama dosen. Lu tahu dari Komnas Perempuan aja seenggaknya per hari ada 17 kasus PL, gila. Dan hal ini bertambah setiap tahunnya. Dengan total ada 17.723 kasus PL. Terus gimana solusinya? Ada satu solusi yang normal, yang satu lagi solusi gak normal. Wajib ada Satgas PPKS. Loket pelaporan juga harus macam-macam. Mulai dari form online atau hotline yang anonim, atau lapor langsung ke Satgas PPKS yang terpercaya. Korban yang jelas juga butuh bantuan psikologis, bantuan hukum. Nah, solusi kedua yang gak normal, udah kebiri aja pak, kebiri. Satu di kebiri semua takut. Lanjut masalah kedua, dosen lagi. Lu bayangin, lu masuk ke dalam kelas, dosennya duduk, cuma baca PPT, kasih tugas, nih kamu kerjain ini ya, terus dia keluar kabur. Dosen yang seperti itu adalah PDF reader paling mahal di dunia. Kurang lebih 70% dari 197 mahasiswa yang gue tanyain, mereka yakin kalau dosen mereka nguasain materi. Tapi kenapa bisa sampai ada dosen yang PDF reader kayak gini? Ini berarti kita nggak kekurangan dosen cerdas, tapi kita kekurangan dosen yang bisa ngajar. Apa iya? Ayo kita bahas lebih dalam. Gue sendiri pernah ngalamin ikut mata kuliah umum. Mata kuliah ini gue excited untuk ikut, kalau gue pengen belajar, gue pengen ngikutin, dan ketika masuk dosennya ternyata luar biasa pak. Dia cuma duduk ngasih semua modul dari A sampai Z untuk satu semester itu, dan dia bagiin ke semua mahasiswanya, disuruh bikin kelompok, langsung presentasi. Kalau kayak gitu caranya, nggak usah bayar kuliah, mending langsung aja kita belajar mandiri di YouTube. Buat apa masuk kelas? Tapi sekali lagi, apa penyebabnya sampai bisa ada dosen yang begini? Tapi dari dulu, dari zaman sekolah, murid dan mahasiswa itu pasif pak. Pas presentasi aja, hampir gak ada yang mau nanya. Presentasi juga kalau nanya itu buat menyerang si presenter, bukan untuk ngasih kritik, saran, atau sesuatu yang membangun. Jadi satu, ini masalah mahasiswa yang pasif, yang bikin dosen juga ikutan, ya udahlah. Kedua, bisa jadi ini karena sistem tercinta kita yang bikin dosen fokus sama publikasi karya ilmiah. Ini ngebikin ekosistem di mana dosen yang baik adalah dosen yang fokus administrasi dan sibuk mikirin kertas, daripada berdedikasi untuk berkembang sama mahasiswanya di kelas. Nih ya, gak semua dosen tuh kayak gini, tapi seenggaknya kita ketemuin dosen seperti ini di 1 atau 2 di tiap semester. Dan tentu aja ada dosen-dosen yang sangat berdedikasi untuk ngajarin mahasiswanya. Ini juga salah satu masalah, bisa jadi tenaga ajar kita kurang mendapatkan bayaran yang sesuai. Ini juga dibahas sama Jerome Pauly yang ini. Terus ingat berita terbaru tentang omongan dari Ibu Sri Mulyani yang ini? Nah, jadi solusinya apa, Pak? Kalau ternyata memang benar terbukti dosen ini ngajar jadi PDF reader karena pasif, kita perlu pelatihan pedagogi intensif profesional untuk seluruh dosen. Kemudian evaluasi mengajar mahasiswa harus jadi pertimbangan untuk kenaikan pangkat. Solusi kedua, kita bisa punya 2 jalur karir untuk dosen. Jalur pendidik sama jalur peneliti. Kita nggak bisa memaksa peneliti ulung untuk jadi guru yang buruk, dan kita nggak boleh menghambat guru hebat untuk mengajar. Masih ingat Integrity Risk Index yang dibikin Pak Meho beberapa bulan lalu? Indonesia aja bahkan masuknya red flag pak. Udah level paling terendah itu. Lanjut, masalah ketiga. Ini masalah ini aku ngalamin sendiri. Feodalisme dan senioritas. Waktu awal masuk ke kampus, baru kelar masa pengenalan kuliah, tiba-tiba senior langsung pada ngajak kumpul di luar kampus. Buat apa? Yang cowok disuruh botak, yang cewek gak boleh pakai makeup, harus pakai tote bag sebulan pak. Kenapa? Tak tanya. Katanya supaya pada solid. Katanya ini tradisi. Lah tak tanya lagi toh, udah sejak kapan ini tradisi dijalanin? Hampir 19 tahun Pak. Bayangin 19 tahun hal macam ini dijalanin. Langsung tak bales. Solidaritas kowe rusak ini. Mana ada solidaritas masa untuk kamu botak, kamu gak boleh pakai makeup. Solidaritas macam apa Jo? Gak cuma terjadi bareng sama senior, di dalam kelas pun sama.
Presentasi ditanya, kamu mau nanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Diem. Tal giliran yang presentasi gak bener malah bisik ke teman sebelahnya. Ini yang presentasi gak bener nih, begini harusnya begini. Ngomong depan kelas, langsung ngomong. Kasih tau kayak yang presentasi, kritik, kasih sarannya gimana. Kenapa kok bisa gini? Dari zaman sekolah kita selalu dikasih tahu Kamu harus A ya, kamu jangan B ya. tapi kita nggak dikasih tahu kenapa harus A, kenapa jangan B. Kita nggak diajarin cara berpikir kritis dan vokal, Pak. Yang padahal ketika presentasi itu harusnya ada feedback, nanya, ngasih kritik, atau ngasih saran. Kalau presentasinya jelek ya udah bilang jelek, presentasinya bagus ya bilang aja bagus. Kalau di sekolah kadang ada guru yang ngomong, ada yang nggak paham gak? Ntar ada yang angkat tangan bilang, Bu saya nggak paham yang ini. Dibalaslah dengan gurunya itu, kamu dari tadi kemana aja saya ngejelasinnya, pantas lah pas kuliah presentasi ndak ada yang mau respon. Terus solusinya gimana? Nah inilah yang lagi dibuat ini, Malaka Project ini sama video beasiswa inilah solusinya. Ya ini ngelatih kita untuk analisa, berpikir kritis. Nah, sekarang tugas kita adalah supaya orang lain juga ikutan berpikir kritis, ikutan kreatif, sama ikutan vokal, Pak. Masih banyak banget masalah yang belum dibahas. Gue akan bahas masalah-masalah lainnya di video yang berbeda. Adios.